Rencana hanya tinggal rencana, tapi perjalanan terus harus berjalan. Dan sebenarnya di sebuah perjalanan touring itu memang destinasi penting, tapi lebih penting dan harus dinikmati adalah perjalanannya. Oke, di part 3 ini kita akan menembus malam dari Bromo menuju ke Semarang. Total perjalanan kemarin PP kurang lebih 1000 km, dan di part 3 ini kita akan tektok langsung menuju Semarang, istirahat, ngemper di pinggir jalan. Semoga kalian menikmatinya. Oh iya dulur, di video sebelumnya kita rencana memang ingin ngecamp di Bromo, tetapi tidak bisa. Mungkin kalian bisa melihat part 1 dan part 2 nya agar kalian bisa jelas melihat perjalanan saya dari awal hingga saat ini. Yo, karena kita sudah menentukan tempat dari lautan pasir, ditunda, ditolak, terus langsung ini dia. Kita dari mana namanya, Mentigen kurang cocok, jadi kita mau memutuskan langsung aja pulang menuju Sarangan ke next trip saja. Moga mas, next trip selanjutnya. Nah ini tapi kita keluar ke arah Probolinggo. Ini kita menuju Probolinggo. Nah, jadi masuk via Malang Tumpang, kita lewat Probolinggo. Yuk kita nggak lewat Malang Tumpang, jadi beda jalur biar bervariasi. Jadi ada pengalaman, oh dulu lewat sana, ini lewat sini, ini ada lewat lagi. Jadi nggak perlu takut, karena semoga bismillah lancar, dipermudah, semua ada solusi. Yang penting safety riding, hati-hati. Kita aja ya dulur, maaf kita tidak jadi motocamp walaupun sudah bawa tenda, tapi nanti kita akan cari tempat camp. Kalau ada di mana saja bisa belok, bisa kita masuk atau red door atau langsung gas pulang, nanti tergantung situasi. Tapi gini, rencananya mau istirahat dulu. Opening untuk part yang ini kita menuju Sarangan, pelan-pelan sampai atau tidak nanti lihat di selanjutnya, karena ini sudah jam berapa ini? Sore. Jam 15 jam 3 sore, setengah 4, jam 4 kita harus menempuh perjalanan yang panjang. Jadi sepertinya kalau capek nanti istirahat dulu, nanti tergantung di jalan. Oke. Dari arah Probolinggo memang jalannya turun terus jejak ya, sementara tapi bagus, terus lebih lebar daripada via Tumpang. Ini lebih lebar, tapi hati-hati untuk pakai manual ya di engine brake. Untuk mobil atau motor matic ya sebisa mungkin dibanyakan istighfar serta istirahat, jangan dipaksakan ya. Kalau rem matic walaupun engine brake atau apapun itu nggak bisa kanan kiri bergantian biar depan belakang panas. Mas kok saya pakai itu depan belakang cakram rem bersamaan, enggak apa-apa, itu kan cuma 40%, jadi tetap cepat pelan, belakang lagi dan pelan biar bergantian. Tapi yang pastinya istirahat, jangan dipaksa, apalagi dengan muatan beban yang berat ya, seperti ini. Plastikmu kabur, burimu. Oh, plastik sampah kok. Assalamualaikum. Nah, di sini saya merasakan aura yang berbeda ya. Oh, kata Pak. Tapi monyet kayak Hanuman. Bener. Jadi sini adalah dominasi warga suku Tengger yang
dominan memeluk agama Hindu. Jadi agama Hindu kalian bisa lihat ini kalau umbul-umbulnya orang Hindu seperti ini. Biasanya khasnya ciri khas. Ini warganya ramah-ramah, sopan-sopan. Asik, asri. Dah, David pengen golek nganu Mas masjid. Yang kampung wong Hindu. Ya. Siap-siap masang jas hujan, aku wis siap mengamankan semuanya. Siap-siap masang jas hujan ya. Karena itu loh berkabut. Karena itu berkabut, lihat tak? Ya, di perjalanan yang penuh hujan dan kabut ini kami berdiskusi dan memutuskan apakah kita perlu untuk serong sebentar ke Sarangan, dan akhirnya kita berdua memutuskan untuk langsung saja pulang agar lebih memangkas waktu, karena kita tektok langsung gas pulang. Ya, kita melewat Probolinggo, exitnya motor, habis itu Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi. Ya, iya, istirahat dulu di rest area Jalan Pasuruan Bromo. Tunggu sih, gelar-gelar, ngecas, ada cas-casan free, toilet ada di sana. Ini jam 4:30. Nanti malam aja kita goes lagi. Gadget is full di Probolinggo masian ya. Turun sedikit dari pintu masuk Probolinggo, rest area nih. Yo gas, langsung mangkat weh. Jam berapa lagi? 6:30. Gas ya wet. Gas ya. Yo, ini kita OTW dari rest area Bromo Probolinggo. Kita mau menuju Pasuruan, langsung pulang. Halo. Ya, jalan dari Probolinggo ke arah Bromo sangat halus ya dulur, sangat enak, halus, mulus, dan sepertinya ini aspal baru. Dan untuk kawan-kawan yang ingin ke Bromo menggunakan roda 4 atau mobil, saya rekomendasikan lewat jalur ini karena pertama luas dan dekat dengan exit tol Probolinggo, hanya belok kanan langsung menuju arah Bromo, jadi sangat dekat. Di perjalanan ini biar nggak ngantuk, kita cari pom bensin untuk mandi serta istirahat biar lebih seger, karena dari awal kemarin berangkat kita belum mandi, gatel. Berhenti di pom bensin, mandi dulu status. Masih di area Probolinggo. Gas, ayo kita ke Pasuruan, langsung ke Semarang. Yuk, gen fresh. Melanjutkan perjalanan lagi dari pom tadi wis adus, seger, gas meneh, ning dalan santai sambil cari makan. Jalanannya di daerah Probolinggo yang kotanya ya tadi yang desa Siak Bromo sampai exit tol Probolinggo ini halus, enak pol soangar jalan ini. Hanya jalan utama dari Probolinggo, jalan kotane ini anu bergelombang-gelombang, tambalan-tambalan. Ya maklum sih, lawannya truk gede-gede wajar. Yang penting safety, hati-hati. Awas kan kirimu, hati-hati. Awas pet, durimu kiri. Kita sampai di Pasuruan. Santai-santai menikmati reading malam. Yang kemarin kita berangkat full pagi, siang, sore, malam. Kita mulai ini start malam dan agak bervariasi. Yo Sumedang kan emang angker. Ini apa?
lah rame ini loh dengan dia ngerti lah. Makin malam perut makin keroncongan. Nah ini saatnya yang tepat kita cari makan pinggir sambil istirahat. Yuk dulur, kita ngisi perut dulu karena nggak akan fokus di perjalanan kalau kita lapar. Kita makan dulu nyetan di Pasuruan. Dari Pak Iwa. Habis makan. Habis makan pecel lele di Pasuruan pojok. Jalannya bergoyang-goyang. Ya. Meyakinkan so ini anu sih. Ketok sugih. Apa-apa lumayan. Ya, kita di Kota Mojokerto. Ini Mojokerto udah belum kota ya? Kabupaten. Terus Mojokerto lah. Masuk Mojokerto jam berapa iki, Pak? 22.43. Mau jam 11. Kita mau nanti ngeres dulu. Karena perjalanan sudah 4 jam lebih. Jadi alangkah baiknya motor biar sehat di perjalanan yang panjang, dikasih istirahat. Kita juga, nah ini keramaian. Tuh jam 22.43 ini rame. Mojokerto ya, kayak jajanan ini. Mojokerto punya. Yuk lanjut. Di Kota Mojokerto mata semakin lelah, juga perjalanan sudah lebih dari 4 jam. Jadi waktunya istirahat. Ya kita cari pom untuk istirahat, tidur sebentar, ngemper karena kita bawa matras jadi aman, dimana saja bisa istirahat. Ya kita tadi sudah istirahat di pom Mojokerto. Tidur di sini pakai biasa, buka tempat tidur. Ini udah jam 1:30. Mau OTW lagi Nganjuk Ngawi. Yo Nganjuk Ngawi. Kita toto beres-beres. 1:36 kita akan dari Mojokerto OTW Nganjuk Ngawi. Yuk bismillah. Kita di Jombang. Jombang. Gas. Buang air kecil dan buang air besar. Lanjut lagi jam 2. Wah, apa sih masjidnya tingkat loro kayak rumah mewah loh. Kalau masjid kok lah yo makane masjid kok. Iya ngerti, tapi masjid mana kubah masjid ini. Jalannya enak ini.
Di sini kita sepertinya dilewatkan jalur alternatif yang memang kalau lewat jarak itu dekat, tapi untuk jalannya itu kita nggak bisa ngebut. Jadi kawan-kawan harus berhati-hati ketika menggunakan map, harus diperhatikan. Saran saya sih lewat jalan utama yang lebih ramai, lebih lebar, karena di sana walaupun agak lebih jauh tapi pasti akan lebih cepat. Karena kalau di sini tuh jalannya wah kelak-kelok likak-liku, jadi memang dekat tapi malah semakin lama. Posisi ini koyok kowe jengking. Sak grup tenan. Akhirnya kita masuk ke jalan utama Nganjuk Ngawi. Setelah kita semalaman berpencar berumul dalam jalan yang lika-liku, bergelombang, mengoyak goyok para pujangga, akhirnya kita kembali ke jalan yang halus. Tuh guys, selamat jalan Nganjuk. Kita masuk Madiun. Hutan apa ya? Hutan jati ya. Wilayah Nganjuk Madiun Ngawi. Ini kalau di Jawa Tengah alas Robania. Oke. Jam berapa lagi? Jam 4 ya. Jam 03.52. Tuh guys. Satu, dua, sing pojok wae ponoe kayak lho. Yo. Wis kok kene wae. Di Kota Caruban. Karena perjalanan sudah lebih dari 4 jam, kami memutuskan untuk istirahat lagi di Caruban dan di masjid. Ya, kita mau berangkat lagi habis istirahat di sini. Yuk kita langsung goes. Oke, angkat nih. Yuk. Ya, kita melakukan perjalanan lagi setelah
istirahat sebentar, tiduran, lanjut meneh. Ini jam 8 masih di ini di Caruban ya. Yuk. Dolan sore baru OTW ning Sarangan, besoknya Sarangan, isu-isu balik baru anu. Tapi kayak wis cedak meneh tekan omah. Perjalanan ini long trip, belok kiri langsung. Oh. Itu gua apa sih ini? Ini kan kayak dilewat kono. Yo titik koyo anu apa jenenge? Nembe kuwi koyo daging sosis. Kuwi kok dilongkas kok kering, bar kering nempel aspal. Awas mobil. Sudah kembali dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Batasnya ya, batas provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara Ngawi dan Jawa Tengah. Yo, selamat jalan provinsi Jawa Timur, sampai jumpa. Lanjut Sragen Salatiga, Ambarawa, Ungaran, Gurupati. Sampai Sragen. Lagi jam berapa ya? Jam 10 kita sudah sampai Sragen. Habis Sragen kita sampai Salatiga. Wis tekan lagi wah. Truk. Mie ayam bakso. Dari Sragen kita memakan dulu. Delok Mas tekan omah. Panas pol ngestek karo makan mie ayam bakso. Panas ya. Ket wingi panas.
santet aku metu. Ya, akhirnya sampai di Jawa Tengah. Bentar lagi sampai di rumah. Begitu ya dulur. Jadi memang perjalanan kita bisa merencanakan, tapi yang menentukan tetap yang di atas. Perjalanan kali ini sangat panjang, berangkat kurang lebih kita dari Semarang butuh waktu 9 jam sampai ke Malang. Habis itu kita kembali pulang itu agak molor karena banyak istirahat dan tidurnya. Maklum karena kita menembus malam, total 12 jam. Oke ya, perjalanan jalan menurut ini di trip kali ini menurut saya jalanan Jawa Timur sangat luas dan memuaskan untuk pemotor, beda dengan di Semarang apalagi di Jakarta yang padat ya. Jadi saya menikmati jalannya, dan Bromo, semoga Bromo menjadi tempat yang lebih asri, terjaga. Ada penyesalan dan kekecewaan nggak bisa ngecamp di Bromo, tapi mau gimana lagi, semoga lain kali kita bisa ngecamp di Padang Pasir, Sabana, Bromo dan menikmatinya. Ya, semoga alam tetap asri, yang penting kita tetap mengikuti peraturan yang ada di daerah tersebut. Oke, recap, resume dari perjalanan ini. Bensin kita hitung ya, 1 liter bisa menempuh jarak 6768 km. Alhamdulillah tidak ada trouble, hanya minor kemarin saat berangkat KLX kakak saya agak macet, tapi alhamdulillah Jaka Kelana touchstone sampai Semarang nggak ada kendala sama sekali. Saya berharap kawan-kawan sehat selalu. Semoga suka dengan video saya. Di komen ya, di like biar saya lebih semangat untuk membuat kontennya. Semoga dapat menghibur dan menjadi referensi dulur semua. Salam satu aspal, sampai ketemu lagi di next trip selanjutnya.